Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Titip Muhammad Nurmaluddin. Saya saat ini sedang mengikuti Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021. Pada saat ini saya akan mewawancari 3 narasumber dari perwakilan kalangan yang berbeda. Mungkin Bapak salah satunya dari tokoh masyarakat, Pak. Boleh diperkenalkan, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iip Jainal Arifin. Saya sebagai warga atau tokoh masyarakat di lingkungan Desa Mekargali, Kecamatan Tarbung Kidul, Kabupaten Garut. Ya, baik, Pak. Mungkin langsung saja, Pak, ya, untuk interviewnya. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, menurut Bapak Iip, bagaimana makna dari wawasan kebangsaan dan bela negara, Pak? Menurut saya, makna dari wawasan kebangsaan itu adalah sudut pandang kita atau cara pandang bangsa Indonesia kepada mengenai dirinya dan lingkungannya untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan masyarakat yang bernegara dan berbangsa. Untuk bela negara sendiri itu menurut saya maknanya adalah sikap dan perilaku warga dalam menjiwai dirinya dan untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang Dasar 1945 yang untuk mendukung menyusun kelangsungannya hidup berbangsa dan bernegara. Ya, baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana menurut Bapak tentang sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara, Pak? Sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan itu ialah dengan kita harus mendukung mewujudkan persatuan bangsa dan keadilan sosial dalam mewujudkan kesatuan program-program dari pemerintah. Dan untuk bela negaranya itu yaitu dengan kita selalu harus menaati apapun peraturan yang ada diberikan oleh negara maupun norma-norma di masyarakat, sehingga kita harus mengikutinya, yaitu seperti kita mengikuti sistem keamanan lingkungan SIM-SAMLING, dan juga kita mengikuti kalau di masyarakat mengikuti program-program yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya sekarang seperti vaksin, kita harus mensukseskan itu untuk menunjukkan sebagai kita rasa cintanya pada negara. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, Pak, ya, bagaimana pendapat Bapak mengenai isu-isu yang terjadi sekarang ini, seperti mungkin yang lagi ramai sekarang itu tentang radikalisme, Pak, di masyarakat? Menurut saya untuk menangkal isu-isu yang negatif itu seperti isu radikalisme yang berkembang di masyarakat itu, kita sebagai warga harus benar-benar lebih mempelajari agamanya. Jadi mempelajari agamanya dengan utuh, jangan setengah-setengah atau berlebihan. Ya, bisa dicerminkan dengan sikap fanatisme yang berlebihan, yang mana dengan sikap yang fanatisme yang berlebihan itu tidak akan seimbang dengan nasionalisnya. Jadi kita akan selalu menyalahkan negara. Jadi kita selalu kita yang benar. Itu tidak akan sesuai dengan Pancasila yang berdasarkan di negara kita. Ya, baik, Pak. Mungkin masih kita, Pak, ya, untuk interviewnya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya peserta Latsar dari Kabupaten Garut, gelombang ke-11 angkatan 42. Baik, di sini saya akan mewawancari narasumber mengenai bela negara dan isu kontemporer di negara kita. Baik, kita kedatangan narasumber atas nama Mbak Desi Anggraini. Beliau penggagas muda peduli COVID.
serta seorang kader. Bu Desi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Masih semangat dengan perkopidan, Mbak Desi? Harus semangat. Semangat. Baik Mbak Desi, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf waktunya diganggu oleh saya, mungkin sedang beristirahat atau ada aktivitas yang lain. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Mbak Desi, menurut Mbak Desi, bela negara itu apa dan nilai-nilai bela negara itu seperti apa? Persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikannya Pak Sarip. Baik, bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, serta perilaku kita untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa. Contoh nilai bela negara, karena saya sebagai seorang kader dan kelompok pemuda peduli COVID, maka saya dapat mengaplikasikannya. Contohnya yang pertama adalah ikut serta dalam penyuluhan tentang bahaya COVID-19 itu sendiri dan menerapkan protokol yang baik. Serta yang kedua, ikut serta dalam gotong royong kebersihan yang ada di wilayah desa saya sendiri. Dan yang ketiga, selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh aparat setempat. Baik, Mungkin itu contoh aplikasinya Pak Sarip. baik, terima kasih Mbak Desi jawabannya. Mungkin ada pertanyaan satu lagi Mbak Desi. Sekarang ini terdapat isu-isu yang muncul saat pandemi COVID-19. Mungkin banyak isu. Yang pertama ada isu hate speech atau ujaran kebencian, ada pula cybercrime, dan ada hoax. Di sini saya akan ada pertanyaan tentang masalah hoax. Hoax ini sangat berkaitan dengan media sosial mungkin ya Mbak Desi ya. Sebagai penggagas muda peduli COVID dan juga saya juga masih muda gitu, bagaimana tipsnya supaya bisa menjalankan media sosial yang baik dan benar? Seperti itu. Oke, mungkin ada beberapa tips ya dari saya untuk bersosial media yang baik, yaitu yang pertama, memahami dulu aturan yang ada. Ada undang-undang ITE, pasti ada undang-undang ITE yang mengatur kita untuk bermedia sosial yang baik. Lalu yang kedua, menegakkan etika bermedia sosial. Yang ketiga, memasang identitas yang asli. Lalu yang keempat, cek dulu apa yang akan kita di-share ke publik. Lalu ada sumbernya dari ada yang dapat dipertanggungjawabkannya atau tidak. Lalu yang ketiga, terakhir, lebih berhati-hati dalam memposting suatu berita. Baik. Mungkin itu Pak Sarip tipsnya. Baik, terima kasih Mbak Desi, bermanfaat sekali untuk tips-tipsnya tentang masalah bermedia sosial. Mungkin sangat bermanfaat di dalam menangani isu hoax dalam bermedia sosial. Baik, mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semua jawaban dari Mbak Desi. Sebelumnya, mohon maaf kepada Mbak Desi. Waktunya telah saya ganggu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini perkenalkan saya Regi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut Bu. Saya mau memberikan sedikit pertanyaan Bu terkait materi yang sedang saya lakukan sekarang. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dulu Bu, nama dan peran Ibu di masyarakat. Boleh, nama saya Yani, saya sebagai kader di desa ini. Oh iya, kebetulan ya Bu ya, pas sekali. Saya ingin bertanya terkait wawasan kebangsaan dan bela negara Bu. Menurut Ibu, wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri apa Bu? Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah bentuk pengetahuan kita terhadap berbangsa dan bernegara sejak awal mula terbentuknya sejarah rakyat Indonesia dari
eh, pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Sedangkan menurut saya bela negara adalah sikap dan perilaku yang kita berikan terhadap bangsa dan negara dengan berpedoman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Ibu, dari peran Ibu sendiri sebagai kader, apakah Ibu sudah melakukan atau memberikan bentuk bela negara itu sendiri? Seperti apa, Bu, yang bisa Ibu berikan? Saya sebagai kader masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga ikut berpartisipasi dalam dalam kegiatan seperti kerja bakti dan lain-lain. Oh iya, Bu, bagus. Itu salah satu bentuk bela negara yang sudah Ibu lakukan dengan baik ya. Kemudian, Bu, terkait isu-isu hoax yang sekarang sedang ramai diperbincangkan terkait COVID-19, masih banyak masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi. Bagaimana menurut Ibu menanggapi hal itu? Menurut saya, COVID-19 itu menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat karena berbagai aspek menimbulkan kekhawatiran dan keraguan-keraguan terhadap masyarakat. Tapi menurut saya, COVID-19 itu ada dan sangat berbahaya. Dari hasil wawancara bersama ketiga narasumber kita, dapat kita simpulkan bahwa wujud nyata aksi bela negara tidak seperti zaman dahulu kala. Wujud nyata aksi bela negara saat ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Wujud nyata aksi bela negara akan kita bisa laksanakan sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan kemampuan kita, dan sesuai dengan kewenangan kita. Dan kemudian terkait isu-isu yang akan menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi bangsa dan negara, yaitu salah satunya isu-isu terkait hoax atau berita bohong terkait COVID-19 maupun berita bohong lain sebagainya, dapat kita cegah dengan cara bagaimana kita melakukan aksi beretika di media sosial. Kita memahami peraturan tentang media sosial, kita cek bagaimana apa yang akan kita bagikan, yang akan kita share, apakah itu berita bohong atau bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.